Jadi persiapkan diri. Saya kasih bocoran dulu gitu ya, supaya nanti lebih mempersiapkan diri itu aja. Sama dicek-cek e-learningnya, semoga tidak ada trouble. Kalau mau mengerjakan kuis, coba siapkan dari sebelum-sebelumnya, misalnya yang apalagi UTS nanti ya, mengerjakan UTS supaya tidak ada kendala. Misalnya, kuotanya udah mau habis nih, ya tolong dipersiapkan sehari sebelumnya. Atau misalnya di jaringan saya di rumah saya nggak terlalu bagus, apalagi udah ada pengumuman saya bakal ada pemadaman. Cobalah cari tempat yang bisa Anda untuk jawab ujian ataupun jawab kuis dengan baik gitu ya. Jadi jangan terlalu pasrah. Oke, pada hari ini kita akan bahas sekilas mengenai korelasi antara dua variabel. Korelasi itu apa sih sebenarnya? Tahu nggak? Hubungan, ya betul. Hubungan antara dua variabel. Ini akan kita bahas mengenai kekuatan dan arah korelasi, kemudian mengestimasi korelasi data kategori, data kontinum, kemudian apa perbedaan korelasi dan hubungan sebab akibat. Nah, korelasi itu merupakan hubungan antara dua variabel. Kita anggap variabel satunya adalah X dan variabel satunya lagi adalah Y. Ya, jadi kalau kita lihat hubungan itu berarti bolak-balik ya. Jadi X berhubungan dengan Y berhubungan dengan X. Tapi kalau pengaruh itu hanya satu arah. Jadi X mempengaruhi Y ataukah Y yang mempengaruhi X? Seperti itu. Bentar. Oke. Nah, ukuran yang digunakan untuk mengetahui derajat dari hubungan tersebutlah yang disebut dengan koefisien korelasi. Nah, ini kita sudah belajar ya sebelumnya mengenai pola hubungan. Ya, waktu tatap muka keberapa? Saya lupa, 4 mungkin ya. Waktu kita bicara grafik, bagaimana menyajikan grafik dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat ke sini, ini berarti korelasi positif. Jika X bertambah, maka Y bertambah. Ini yang disebut dengan korelasi negatif. Jika Y misalnya bertambah, maka X berkurang. Nah, kalau ini tidak berkorelasi karena sebarannya sangat acak, kemudian ini adalah tidak berkorelasi, tapi dia berkorelasi tapi tidak linear. Jadi bisa pada saat Y atau X bertambah sama-sama bertambah. Tapi ada kalanya ketika X bertambah, Y-nya berkurang dan sebagainya. Ini yang disebut dengan korelasi tidak linear. Nah, ukuran korelasi atau koefisien korelasi, semakin dia mendekati 1, maka korelasinya semakin tinggi atau semakin kuat. Semakin mendekati 0, maka korelasinya semakin rendah. Nah, kalau kita lihat nih, 0 sampai dengan 1,9 biasanya disebut dengan sangat rendah hubungannya. Jadi kalau misalnya Anda uji, kemudian dapat interval korelasi atau koefisien korelasinya sekian, berarti dia hubungannya itu sangat rendah. Kalau antara sekian dengan sekian, berarti 0,2 sampai dengan 0,399 berarti dia rendah. Kalau 0,4 sampai dengan 0,599 berarti dia sedang. 6 sampai dengan 0,799 berarti dia kuat, dan kalau 8 sampai dengan 1 itu sangat kuat. Ini juga berlaku dengan yang minus, ya. Ini lihat. Kalau minus 1 mendekati 1, baik itu minus 1 plus 1 dia korelasinya tinggi, tapi mendekati 0 dia korelasinya rendah. Ya, korelasi ini ada dibagi lagi nih ya. Kalau biasanya adalah datanya nominal. Skala datanya nominal, maka korelasi yang digunakan adalah yang namanya koefisien kontingensi atau Freie-Kramer. Nah, ini Anda akan pelajari lebih detailnya di semester ketika sudah tinggi. Nah, kalau misalnya datanya ordinal menggunakan apa? Gunakan korelasi Spearman. Sedangkan kalau datanya kontinu, ya, maka gunakan korelasi Pearson. Nah, ini adalah tipe-tipe korelasi. Ada yang namanya positif atau negatif kalau kita lihat dari direction-nya. Sedangkan kalau dari jumlah variabel yang dipelajari, ada yang namanya simple korelasi, ada yang namanya multiple korelasi, ada yang namanya parsial korelasi. Ini multiple korelasi atau sering disebut dengan korelasi berganda. Ya. Kemudian berdasarkan konstansi the ratio, ya, antar variabelnya ada yang linear dan ada non-linear. Nah, bagaimana korelasi Pearson? Nah, korelasi Pearson itu punya syarat. Seperti tadi kita lihat di sini, korelasi Pearson menggunakan data kontinu. Jadi syaratnya adalah minimal skala datanya adalah data kontinu, yaitu interval. Berarti kalau datanya skalanya interval dan rasio, maka gunakan Pearson. Tapi kalau ordinal, maka gunakan Spearman. Kalau yang nominal, maka gunakan yang tadi ini,
kontingensi, ya. Dan data harus distribusinya normal. Bentuknya adalah lonceng tadi itu. Nah, ini adalah rumus cara menghitungnya. Kelihatannya banyak gitu, ribet, tapi sebenarnya simple. Jadi ini adalah jumlah antara perkalian X dan Y, variabel 1 dengan variabel 2, kemudian dikurangi. Jumlah dari variabel X, jumlah dari variabel Y dibagi, jumlah variabel X dikuadratkan, dikurangi. Ya, ini seperti ini ya rumusnya. Nah, terus bagaimana kalau hasilnya positif? Bagaimana kalau tanda hasilnya negatif? Ya, jadi kalau misalnya tandanya positif, berarti variabel X dan variabel Y itu dia linear ya. Jadi semakin X naik, maka Y juga naik. Kalau X turun, maka variabel Y juga turun. Tapi kalau hasilnya negatif, bagaimana? Kalau negatif, ini kebalikannya. Yaitu kalau misalnya variabel X naik, maka variabel Y turun. Atau kebalikannya, variabel X turun, maka variabel Y naik. Ya, itu tergantung nanti hasil perhitungannya. Nah, ini nanti kalian ada tugas kerjakan ya menggunakan rumus ini. Kira-kira hasilnya gimana? Apakah hasilnya positif ataukah negatif? Apakah ini nanti setelah positif negatif kalian lihat lagi angkanya apakah mendekati 1 ataukah dia mendekati 0. Ya, nanti ini silakan dilatih secara mandiri, kerjakan. Ini sudah dibantu merekapkan ya. X-nya ada, Y-nya ada, X kuadratnya ada, Y kuadratnya ada. X dikali Y juga sudah ada, jadi tinggal masukkan semuanya ke sini. XY sudah ada, X-nya ada, Y-nya ada, X kuadrat ada ya. Jadi tinggal dimasukkan. Nanti silakan interpretasikan, kalau hasilnya positif berarti dia searah, kalau hasilnya negatif berarti dia berlawanan. Nah, ntar juga dilihat kira-kira dia mendekati 1 ataukah mendekati 0. Kalau mendekati 1 berarti sangat kuat, tapi kalau mendekati 0 berarti sangat lemah hubungannya. Nah, kemudian yang berikutnya selain Pearson tadi ada korelasi parsial. Nah, kalau kita lihat korelasi parsial, ini dia merupakan hubungan linear antar variabel parsial, di mana dia menganggap bahwa ada variabel lain itu sebagai konstanta atau nilainya tetap. Misalnya korelasi antara variabel Y dengan X2 dengan X1. Dibuat tetap dilambangkan dengan ini. Ya, jadi ada satu variabel yang dianggap sebagai konstanta atau tetap diperhitungkan. Nah, sedangkan apa bedanya dengan korelasi yang sederhana? Kalau korelasi yang sederhana itu melibatkan satu variabel dependen dengan satu variabel independen, variabel bebas dan terikat ya satu-satu. Tapi kalau korelasi parsial itu melibatkan lebih dari satu variabel independen dan variabel dependennya tetap satu. Itu bedanya antara yang korelasi sederhana dengan yang korelasi parsial. Ini rumusnya, silakan nanti dicoba-coba untuk latihan ya. Kemudian kalau korelasi berganda. Nah, korelasi berganda di sini tadi disebut dia namanya adalah multiple korelasi ya. Nah, korelasi berganda itu bagaimana? Nah, hubungan yang terjadi antara satu variabel dependen dengan lebih dari satu variabel independen. Rumusnya ini, cuman sekarang yang jadi bedanya, tadi kita lihat, korelasi berganda ada satu variabel dependen, ada satu variabel independen. Korelasi parsial melibatkan satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Tapi jadi sebenarnya bedanya apa sih parsial dengan berganda? Ada yang bisa jawab? Ada yang mau mencoba menjawab? Tadi saya udah jelasin di depan. Kalau korelasi parsial gimana? Ini sama-sama nih satu variabel Izin dependen. menjawab, Bu. Ya, silakan. Iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila Salsabila, saya dari Fakultas Psikologi. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, kalau korelasi parsial itu dia melibatkan lebih dari satu variabel independen dan juga satu variabel dependen. Jadi, di mana X-nya itu mungkin bisa lebih dari satu dan Y-nya bisa lebih dari satu. Lalu, untuk korelasi berganda, dia variabel dependen
Dia hubungan yang terjadi antara variabel dependen dengan lebih dari satu variabel independen. Berarti bisa jadi di sini X-nya lebih dari satu, namun Y-nya hanya satu saja, Bu. Apa bedanya dengan ini sama nih. Parsial melibatkan lebih dari satu independen dan satu dependen. Sepemahaman saya kalau parsial itu Y-nya bisa lebih dari satu, misalnya kayak Y1, Y2, sama Y itu X1. apa? Y itu apa? Y Variabel itu dependen atau variabel independen? dependen, Bu. Oke, kalau Iya, X-nya? variabel independen. Oke, ada pendapat yang lain? Izin menjawab Ibu. Ya, silakan. Kalau perkenalkan saya Muhammad Sirajuddin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Untuk korelasi parsial itu ya independennya itu dapat banyak, tapi kalau untuk yang berganda itu cuma ada 2. Terima kasih. Kalau parsial tadi gimana? Kalau parsial itu variabel independennya itu bisa banyak, tapi kalau yang berganda cuma 2. Oke, coba kita lihat ya. Di sini parsial lebih dari satu variabel independen. Jadi kalau 2 lebih dari satu kan ya? Kemudian kalau parsial ini juga sana, lebih dari satu variabel independen. Berarti kalau 2, 3, 4 boleh nggak? Boleh, Bu. Boleh ya. Bedanya apa? Tadi saya tekankan di depan. Ini loh. Bahwa kalau di variabel parsial, ada satu ya variabelnya itu dianggap tetap sebagai konstanta. Sedangkan kalau di variabel, di korelasi berganda itu tidak. Ya, bedanya di sana. Jadi variabel independennya ada satu yang menjadikan dia tetap. Apapun perubahan yang terjadi, pokoknya ada satu variabel yang dianggap sebagai konstanta. Sedangkan kalau variabel berganda tidak. Itu saja bedanya. Ya, ini sama-sama bisa lebih dari satu variabel independen. Variabel dependennya satu, gitu ya. Ini rumusnya. Kemudian ada korelasi Spearman. Korelasi Spearman berarti skala data yang digunakan apa? Ordinal. Ya, jadi ada tingkatan. Sedangkan kalau Pearson tadi minimal interval. Ya, kalau minimal interval berarti rasio juga masuk gitu ya. Jadi jangan sampai nanti salah penggunaan. Ini untuk menghitung korelasi Spearman. Nah, ini walaupun kelihatannya rumit, nanti kalau kalian sudah semester tinggi itu nggak disuruh menghitung manual. Jadi kalian menggunakan software ya, ada software yang namanya SPSS, ada yang namanya EpiInfo, ada yang namanya banyak lah Studio R dan lain-lain. Jadi nggak usah khawatir, tapi paling tidak Anda tahu bahwa oh rumus untuk menghitung itu ini. Kemudian Anda tahu kapan saya pakai korelasi Spearman. Kalau data saya berskala ordinal. Kapan saya pakai koefisien kontingensi kalau skala data saya adalah nominal. Kapan saya pakai Pearson kalau skala data saya minimal interval. Berarti kalau minimal interval berarti interval masuk, rasio masuk. Gitu ya. Nah, ini nanti contoh soalnya kalian coba bisa dihitung juga, di video juga sudah ada ya bagaimana cara menghitungnya. Nanti silakan ditonton. Ini saya cuma kuliah beberapa menit di depan saja untuk karena kalian saya belum informasikan ke kalian gitu ya, jadi supaya nggak nanti bingung ini kok mendadak infonya, jadi kita ketemu tatap muka sebenarnya. Ya, di sini ada 2 juri diminta menilai lomba memasak makanan. Jumlah makanan yang dilombakan ada 10. Hasil penilaian juri dalam bentuk skor tercantum pada tabel. Jadi ini jenis makanan. Juri 1 memberi nilai 9, 6, 6, 7 dan seterusnya. Maka diminta untuk menghitung koefisien korelasi Spearman. Nah, ini sudah ditentukan ya korelasi Spearman yang diminta. Jadi gunakan rumus ini. Ya, jadi kalau kita masukkan ke dalam rumus, Anda hitung nih juri 1, kemudian juri 2, kemudian ini dihitung rankingnya dan sebagainya gitu ya. Jadi Anda bisa dapatkan angkanya. Kemudian ada koefisien kontingensi. Koefisien kontingensi ini untuk mengukur sama hubungan antara dua variabel, tetapi skala datanya adalah nominal. Laki-laki, perempuan, apalagi pengetahuan, kalau pengetahuan ini ya ordinal ya, laki-laki, perempuan, agama, gitu ya. Jadi skala datanya nominal. Itu diubah dalam bentuk tabel kontingensi. Tabel kontingensi itu
ya tabel seperti biasanya gitu ya. Jadi tabel koefisien kontingensi itu nanti nilainya antara 0 sampai 1, semakin menuju 1, seperti tadi sama ya, jadi semakin kuat hubungannya. Semakin mendekati 0, semakin lemah kekuatan hubungan. Ini rumus kontingensi yang dilambangkan dengan C, di mana X kuadrat ini adalah C square, ya, dan nilai hitung dari tabel, dan N-nya adalah jumlah data. Bagaimana cara menghitung X kuadrat? Nah, X kuadratnya adalah rumusnya ini. Di sini bisa dilihat ya nanti bagaimana menghitung nilai C square-nya. Kemudian korelasi dan hubungan kausalitas, jadi hubungan sebab akibat, apa sih bedanya gitu ya. Apakah antara korelasi dan hubungan sebab akibat itu sama? Nah, misalnya kita ambil contoh, korelasi antara musim hujan dengan jumlah kecelakaan lalu lintas. Berarti setiap hujan deras, maka terjadi kecelakaan lalu lintas. Pada waktu yang sama terdapat dua variabel yang muncul bersamaan. Namun apakah hujan deras merupakan hubungan kausalitas dengan kecelakaan lalu lintas? Belum tentu. Gitu. Kan ada banyak kecelakaan. Kita bisa bilang, oh ternyata ada hubungan nih antara hujan dengan kecelakaan. Tetapi apakah sebab akibat? Oh kalau ada kecelakaan berarti hujan. Oh kalau ada hujan pasti ada kecelakaan. Nah itu yang tidak terjadi ya. Jadi bedanya korelasi dengan hubungan kausalitas sebab akibat. Ini menyebabkan A menyebabkan B misalnya. Sedangkan kalau korelasi A seperti tadi itu ya bolak-balik arah hubungan. Kalau korelasi bolak-balik, kalau regresi baru apa namanya ke satu. Nah ini tentunya itu yang kita menggunakan perkapit ini ya tolong ya ya tolong jangan dikecewakan. Kami tidak prodi tetap melaksanakan pengelola sebagai pengelola. Ini sama ya, untuk kaitan hubungan kausalitas itu diperlukan adalah adanya korelasi tetap. Kemudian ada faktor independennya, ada sebabnya, dan juga ada faktor dependennya. Kemudian bukan terjadi karena variabel lain. Ya ini nanti bisa dipelajari aja. Nah ini contohnya spurious relationship sama extraneous variable. Ya jadi ini adalah misalnya view the movie Money Train, commit violence crime dan sebagainya. Seperti itu ya. Ini juga bisa dilihat tentang passenger cars yang dijual di US, kemudian switched by crashing of motor vehicles. Ya, jadi di sini bisa dilihat apakah nanti ada hubungan nggak tren penjualan dengan kejadian crashing motor itu ya, kejadian kecelakaan motor. Ya mungkin itu aja sih sebentar yang saya sampaikan. Saya mau tanya dulu, kalau kalian di e-learning itu bisa download materi apa enggak ya? Dari Google Sheet yang diposting itu. Kalau saya